Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman, perintah dalam Injil pada hari ini jelas sekali untuk kita. Kita semua tahu perintah itu, bahkan kita juga sudah menghafalnya dari kecil sejak kita belajar agama. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama manusia. Itu disebut sebagai perintah pertama dan terutama, yaitu mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama adalah buah dari mengasihi Tuhan itu. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, mengasihi itu artinya apa? Mencintai itu berarti apa? Jawabnya adalah begini. Mencintai selalu terdiri dari dua orang atau lebih. Saya dan orang lain. Orang lain itu bisa satu, bisa dua, bisa banyak orang. Saya juga bisa terdiri dari saya sendiri, atau dua tiga orang, atau satu kelompok. Jadi selalu ada dua pihak. Nah, mencintai berarti saya bergerak. Jadi cinta itu adalah pergerakan. Bergerak kemana? Saya bergerak keluar dari diri saya. Saya tidak tinggal di dalam diri, tetapi bergerak keluar. Kemana? Kepada orang yang saya bilang saya cintai itu. Saya berdiri karena saya bergerak keluar toh. Jadi saya berdiri di situasi orang itu. Saya berdiri di keadaan orang itu. Lalu saya melakukan sesuatu dan perbuatan saya di keadaan orang itu, perbuatan saya di tempat orang itu menyenangkan dia, menghibur dia, memberi kekuatan kepadanya, menggembirakan dia, membahagiakan dia. Itu namanya cinta kasih. Pergerakan keluar, berdiri di situasi orang lain, melakukan sesuatu, dan yang kita lakukan itu menyenangkan orang itu. Saya beri satu contoh. Ada teman yang sakit. Ada di rumah sakit, Pluit, rumah sakitnya Dr. Indri. Lalu saya mengasihi dia, artinya saya bergerak keluar dari diri saya. Berarti saya berangkat ke rumah sakit Pluit. Saya cari tahu di mana kamarnya. Saya datang mengetuk pintu dan saya bertemu dengan orang yang sakit itu, teman yang sakit itu. Apa yang saya buat di situ? Saya beri dia kata-kata penghiburan. Saya membangkitkan semangatnya. Saya mendoakan dia. Saya cerita-cerita dengan dia. Saya memberi kepadanya beberapa nasihat supaya rajin makan obat, jangan banyak pikiran, tenang-tenang saja, nanti kamu akan sembuh. Nah, ibu bapak, kehadiran kita dengan kata-kata itu, dengan doa kita kepada orang itu, itulah yang menyenangkan dia. Itu memberi kekuatan, memberi dia penghiburan, memberikan dia sukacita, membangkitkan kembali semangat dan gairah. Itu yang kita sebut dengan nama cinta kasih. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, mengapa kita mengasihi Tuhan sebagai perintah utama, sebagai perintah yang pertama? Dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran yang tadi dibaca,
setelah Tuhan memberitahu, jangan kamu menindas orang, haruslah berlaku baik terhadap orang asing. Kalau kamu pinjamkan uang, jangan tarik bunga. Setelah Tuhan berbicara begitu, Dia mengatakan pada akhir dari bacaan perjanjian lama tadi bahwa aku adalah pengasih. Jadi saya mencintai Tuhan karena Dia sudah lebih dulu mengasihi saya. Artinya Tuhan sudah lebih dulu berdiri di pihak saya. Dan Dia melakukan sesuatu supaya saya itu berbahagia. Jadi Dia lebih dulu mengasihi kita. Saya memberi satu contoh. Dalam kehidupan kita manusia ini, tiap hari selalu saja ada pelanggaran-pelanggaran. Walaupun kita sudah tahu bahwa tidak boleh marah, tetapi kita tetap saja marah. Kita sudah tahu jangan keluarkan kata-kata yang menghina orang, tetap saja kita menghina orang. Kita sudah tahu jangan mencuri, tetap saja ada kesempatan kita mengambil yang bukan hak kita. Kita sudah tahu bahwa jangan berbohong, tetapi tetap saja kita membohongi orang yang kita cintai. Jadi selalu tiap-tiap hari ada pelanggaran dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita berhubungan dengan Tuhan, bahwa Allah itu yang memberi perintah-perintah itu, dan kita tidak mentaati perintah itu, mestinya kita mati. Mestinya kita mati. Karena kita melanggar apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, kita tidak mati. Pada waktu saya berdusta kepada suami saya, atau berdusta kepada istri saya tidak mati pada waktu itu. Nah, ibu bapak, apa yang terjadi? Tuhan itu datang berdiri di pihak kita, pembohong itu. Lalu apa yang Dia buat? Dia mengampuni kita. Dia berkata, ayo coba lagi. Janganlah pendusta, janganlah bohong. Saya beri kamu kesempatan lagi. Saya memberi kamu permulaan yang baru lagi. Coba menjadi orang yang benar. Dia tidak menghukum kita, tetapi Dia menolong kita supaya jangan kita jatuh ke perbuatan yang salah tadi itu. Jadi Tuhan sudah lebih dulu berdiri di pihak kita, mengampuni kita, supaya kita berbalik kembali bersatu dengan Dia. Nah, ini yang Tuhan buat tiap-tiap hari. Setiap hari. Setiap saat Tuhan melakukan ini. Pada waktu kita menghadapi makanan, memang perut sudah bunyi dari tadi ya. Jadi berarti tandanya lapar banget ya. Begitu kita lihat ada makanan, ada sendok dan garpu, kita langsung ambil sendok dan garpu, langsung makan. Kita tidak buat tanda salib, syukur Tuhan ada makanan di depanku. Mestinya Tuhan marah, karena kita lupa Dia kan. Kita tidak mensyukuri Dia. Jadi mestinya nanti malam tidak ada nasi di meja karena Dia marah. Dia tidak beri nasi, Dia tidak beri lauk, Dia tidak beri sayur, tidak ada makanan. Tetapi ternyata tidak. Walaupun tadi kita lupa bersyukur atas makanan yang sudah ada di depan kita, itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Mestinya Dia marah, tetapi malamnya ada makanan lagi. Nah, ini yang Tuhan buat tiap-tiap hari. Dan ini yang tadi saya katakan, karya agung Tuhan, karya besar Tuhan, karya ajaib Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah sebabnya kita harus mencintai Dia, sebab Dia sudah lebih dahulu mencintai kita, berdiri di dalam situasi kita sebagai orang berdosa, dan Dia mengampuni kita, beri kesempatan lagi supaya kita berubah menjadi orang yang benar. Itulah yang menjadi alasan mengapa saya harus mencintai Dia, karena Dia sudah lebih dahulu mencintai saya. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga adalah mencintai sesama.
Tadi saya katakan bahwa cinta yang utama dan pertama itu adalah mengasihi Tuhan, sedangkan mengasihi sesama itu adalah buah daripada mencintai Tuhan itu. Tuhan kan tidak kelihatan. Jadi kalau kita bisa mencintai yang tidak kelihatan, mestinya yang kelihatan hari-hari harus menggerakkan hati kita untuk keluar dari diri kita, berdiri di situasi orang itu dan melakukan sesuatu supaya dia gembira, dia senang, dia bahagia, dia bersuka cita. Nah, jadi kita mengasihi sesama adalah buah dari cinta kita kepada Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, di dalam diri kita ini ada satu kecenderungan jahat yang besar sekali. Itu kekuatan yang luar biasa dan itu adalah musuh yang kita harus perangi hari demi hari. Apa itu kekuatan jahat di dalam diri kita? Kecenderungan kita untuk meniadakan sesama kita. Pada waktu saya membentak istri saya, "Hei!" Ini adalah kecenderungan jahat yang keluar. Kita marah kepada istri atau sebaliknya. Pada waktu kita berlaku kasar, pada waktu kita melakukan kekerasan, pada waktu mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, pada waktu pikiran kita penuh dengan rencana-rencana busuk dan kotor, pada waktu kelalaian kita berbuat baik, padahal kita ada waktu untuk berbuat baik, ibu bapak, saudara-saudari, itulah saatnya di mana kita tidak mengasihi sesama kita. Saatnya di mana kita tidak berdiri di situasi orang itu. Dengan kata lain, Tuhan itu mempersatukan kita. Tadinya kita berdosa, berarti kita melarikan diri dari Tuhan. Tetapi dia panggil, ayo mari bersatu dengan saya. Karena saya adalah sumber kekuatan dan kebahagiaan. Tuhan mempersatukan, tetapi manusia cenderung untuk memisah-misahkan. Karena kecenderungan jahat tadi yang ada di dalam diri kita masing-masing itu. Kekuatan jahat itu untuk meniadakan sesama membuat kita dalam pergaulan hari-hari cenderung untuk memisahkan. Cenderung untuk membuat perbedaan-perbedaan. Kita benci orang, kita iri hati terhadap orang, kita menaruh dendam kepada orang, kita berlaku tak adil kepada orang, kita melihat orang dalam keadaan susah, kita lewat begitu saja, tidak tergerak hati. Nah, ibu bapak, itu karena kecenderungan jahat tadi itu yang membuat kita untuk melakukan pemisahan. Nah, ibu bapak, cinta kepada sesama artinya kita mesti seperti Tuhan mempersatukan itu. Mempersatukan diri kita dengan orang lain. Sebab apa? Pada waktu Tuhan menciptakan kita, Dia sudah menanam benih-benih persatuan, benih-benih persaudaraan, Dia sudah tanam dalam diri kita. Ingat pada waktu orang menikah, banyak pernikahan kudus, mereka pilih kitab Kejadian yang mengatakan bahwa sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, itu adalah benih persaudaraan, benih persatuan yang Tuhan tanam di dalam hati kita manusia. Jadi kalau kita bilang saya mengasihi sesama, berarti saya harus membangun persatuan dengan orang lain. Saya tidak membuat pemisahan, saya tidak membuat perbedaan. Saya mengasihi sesama berarti
saya membangun persaudaraan dengan orang lain. Saya mengasihi sesama berarti saya membangun persahabatan dengan orang lain. Nah, Ibu Bapak, persatuan, persaudaraan, dan persahabatan kita mesti mulai bangun dari dalam keluarga kita. Dari dalam rumah kita, kita mesti terbiasa ini. Terbiasa bersatu, terbiasa bersahabat, terbiasa bersaudara. Harus itu kita tanam kuat-kuat di dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, dalam diri semua anggota keluarga kita, bersatu, bersahabat, dan bersaudara. Kalau kita terbiasa dalam rumah bersatu, bersaudara, bersahabat, akan di luar rumah pun kebiasaan ini terbawa. Kita akan bersahabat dengan siapa saja, kita akan bersatu dengan siapa saja, kita akan bersaudara dengan siapa saja. Tetapi kalau di dalam rumah kita sudah membangun pemisahan, kalau di dalam rumah kita sudah terbiasa membuat perbedaan-perbedaan, kita pun menjadi biang permusuhan di luar rumah. Mari kita mohon dalam misa kudus ini supaya Tuhan menolong kita untuk sungguh-sungguh menyuburkan benih persatuan, persaudaraan, dan persahabatan yang Dia sudah tanam di dalam diri kita masing-masing. Kita tumbuh kembangkan di dalam keluarga kita supaya nanti di luar rumah, di luar keluarga kita, kita terbiasa bersatu, terbiasa bersaudara, terbiasa bersahabat, sebab kita sudah biasa melakukan itu di dalam rumah kita. Dan mengapa kita perlu berdoa dalam Ekaristi ini? Karena Ibu Bapak, ngomong itu paling gampang. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, paling gampang itu kita ngomong. Cuma bikin itu, melakukan itu susah banget. Nah, itulah yang kita mohon supaya Tuhan menggerakkan kita mencintai Tuhan dan sesama. Bergerak keluar untuk Tuhan, bergerak keluar untuk sesama kita. Amin.